Nah, oke anak-anak, yang selanjutnya kita akan melihat materi IPS itu pada halaman 5 ya. Kalian buka buku LKS-nya halaman 5. Nah, itu adalah tentang jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk ya. Jadi di sini sumber daya alam itu berhubungan erat dengan kegiatan atau aktivitas ekonomi manusia. Nah, seiring kemajuan zaman, manusia berupaya meningkatkan pemanfaatan SDA atau sumber daya alam secara tepat. Ya. Jadi di sini anak-anak, pada umumnya pemanfaatan SDA di Indonesia dilakukan dalam bentuk yang pertama pertanian, ya. Kemudian ada pertambangan, ada perikanan, ada kehutanan, dan industri pariwisata. Jadi pemanfaatan SDA ini baik akan memberikan ya pengaruh terhadap kegiatan perekonomian suatu bangsa. Oleh karena itu, penggunaannya harus diperhatikan agar tetap terjaga keberadaannya supaya sumber daya alam ini tadi atau SDA yang kita kelola ini tadi tidak mengalami kepunahan. Nah, jadi ada macam-macam kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Ya. Nah, salah satunya itu adalah daerah pantai dan perairan. Jadi di daerah pantai dan perairan itu adalah kegiatan ekonomi itu masih memanfaatkan sumber daya alamnya, ya. Nah, di sini aktivitas ekonomi atau mata pencarian penduduk di daerah pantai itu adalah berkaitan erat dengan potensi ekonominya. Nah, di mana di daerah pantai itu adalah yang menjadi potensi ekonominya itu adalah perairan, yaitu adalah penangkapan ikan, ya. Nah, dalam hal ini termasuk juga upaya pemeliharaan ikan di perairan darat dan laut. Kemudian yang selanjutnya adalah di daratan. Nah, di daratan itu ya, itu ada daratan rendah dan ada daratan tinggi. Nah, jadi anak-anak, di daratan rendah itu ya sangat beragam, dari pertanian, perindustrian, kemudian peternakan, jasa, dan sampai pada pariwisata. Nah, jadi pada daerah dataran rendah ini ya, dia disebut atau tindakan atau aktivitas ekonomi yang paling banyak dilakukan di sini itu adalah pertanian, perindustrian, peternakan, jasa, dan bahkan pariwisata. Ya. Nah, kalau di dataran tinggi itu adalah tempat persawahan. Ya. Akan tetapi bila sumber air tidak cukup, maka dimanfaatkan untuk pertanian tegalan. Jadi daerah dataran itu adalah dataran tinggi dan ada dataran rendah. Kemudian ada daerah padang rumput. Nah, di daerah padang rumput ini adalah daerah yang sangat subur ditanami rumput. Namun, daerah ini tidak cocok untuk ditanami tanaman jenis lain. Nah, daerah semacam ini bisa dimanfaatkan untuk berternak sapi, kambing, ya, dan kuda. Nah, hasil peternakan seperti ini misalnya ada daging, kemudian ada susu dan kulit. Nah, itu dapat menunjang usaha di bidang industri, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah daerah pegunungan. Nah, di daerah pegunungan ini secara umum dia dimanfaatkan untuk kehutanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat materi di bahasa Indonesia, itu halaman 8, yaitu tentang penokohan dalam cerita. Nah, penokohan di sini sering juga disebut dengan karakterisasi, ya. Nah, karakterisasi itu maksudnya karakter seseorang. Nah, penokohan merupakan gambaran watak atau karakter yang diberikan oleh pengarang terhadap tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, di sini penokohan berkaitan dengan yang pertama itu sikap, kemudian yang selanjutnya itu adalah keinginan, ketertarikan, dan emosi. Nah, jadi penokohan di sini dia berhubungan dengan sikap, kemudian keinginan, ketertarikan, dan emosi, ya. Kemudian ada juga prinsip moral. Nah, jenis penggambaran tokoh itu ada dua. Yang pertama itu adalah penokohan analitik. Nah, anak-anak, penokohan analitik ini adalah cara penggambaran keadaan dan fisik tokoh secara langsung.
Jadi kita dapat mengetahui bahwa watak tokoh itu diceritakan dalam cerita tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan penokohan analitik. Kemudian ada penokohan dramatik. Nah, penokohan dramatik itu maksudnya pengarang menggambarkan watak tokoh secara tidak langsung, yaitu misalnya melalui sikapnya, kemudian cara bicaranya, tingkah laku, dan pandangan hidupnya. Nah, itu tadi adalah penokohan, ya. Kemudian yang kedua, macam-macam penokohan. Yang pertama ada tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis itu adalah peran utama yang dimainkan, ya, atau yang menjadi pusat sentral dari cerita tersebut. Nah, tokoh ini biasanya berwatak baik atau orang yang baik, ya. Kemudian ada tokoh antagonis. Nah, di sini ya, tokoh antagonis itu artinya adalah tokoh yang menjadi penentang dalam cerita tersebut. Jadi tokoh antagonis ini harus memiliki watak yang kuat dan bertentangan terhadap tokoh protagonis. Nah, tokoh ini itu dia berwatak jahat. Kemudian ada tokoh tritagonis. Nah, tokoh tritagonis ini adalah peran penengah yang bertugas untuk menjadi pendamai, ya, atau pengantara antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Jadi tokoh tritagonis ini adalah tokoh yang menjadi penengah dari tokoh protagonis dan antagonis itu tadi. Nah, sekarang kita beralih ke buku tema, ya. Nah, buku tema kalian itu tema 4, kalian buka halaman 1, ya. Itu ada tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, atau di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Nah, untuk memahaminya, ayo kita pelajari berikut ini. Nah, ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani lebih dekat dengan perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Nah, di sini anak-anak, ya, di bawahnya lagi ada. Kemudian Lani diberitahukan oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah cerita tentang tempat hidup tanaman teh. Nah, ibu guru akan menceritakan dan kalian mendengarkan di rumah. Nah, di sini teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Nah, di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain ada Ciwidey dan Bogor atau Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo atau Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungan atau Sumatera Utara dan Kerinci, yaitu di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan.